Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, khususnya saudaraku jamaah Masjid Agung Ibnu Batutah yang tinggal di rumah yang saya cintai, yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah masih mempertemukan kita pada pagi hari ini melalui kajian online di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Saya mengajak, marilah syukur kita, ini adalah syukur yang benar-benar kita sanjungkan kepada Allah, kita panjatkan kepada Allah. Tidak semua orang diberi kesempatan seperti kita. Tidak semua orang diberi keimanan, tidak semua orang diberikan kesadaran. Tidak semua orang diberi kekuatan untuk bersujud, diberi kekuatan untuk melaksanakan perintahnya. Hari ini kita merasakan betapa nikmatnya kita menjalani Islam, betapa berharganya kita ketika kita punya iman, dan betapa mulianya kita dimasukkan oleh Allah di bulan yang mulia. Padahal kita ini siapa? Kita kalau mengevaluasi diri kita masing-masing, tampaknya kita nggak pantas dimuliakan oleh Allah dengan semulia ini. Kita diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan yang terbaik, di bulan yang penuh barokah, di bulan yang penuh dengan rahmat, dan di bulan yang penuh dengan maghfirah. Oleh karena itu, di akhir-akhir Ramadan ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian untuk marilah kita bersama mengevaluasi puasa kita, mengevaluasi Ramadan kita. Marilah kita membayangkan bahwa saat ini kita sedang melakukan satu proses downloading. Kita melakukan satu proses mengambil sebuah aplikasi. Banyak aplikasi yang harus kita ambil di bulan Ramadan ini. Aplikasi kesabaran, aplikasi tawakal, aplikasi keimanan, aplikasi yang lain. Kalau Imam Ghazali menggambarkan puasa Ramadan ini mengantarkan seorang hamba akan memiliki akhlak, memiliki karakter sebagaimana karakternya Allah menurut ukuran manusia. Kalau Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Pengasih, maka kita diharapkan menjadi pengasih menurut ukuran kita, bukan menurut ukuran Allah, menurut kelas kita. Seorang pengasih, tapi apa bisa kita menerapkan aplikasi pengasih itu? Kita menjadi orang yang bisa mengasihi orang sebagaimana Allah mengasihi semua makhluknya. Mungkin kita tidak bisa melakukan itu semua kalau kita nggak punya aplikasinya. Atau aplikasi kita adalah aplikasi yang rusak. Dulu pernah kita memiliki jiwa pengasih, tapi sudah lama dan itu sudah lekang oleh waktu. Dan itu mungkin sudah error aplikasi kita. Setiap tahun kita di-upgrade oleh Allah untuk memperbaharui aplikasi-aplikasi itu. Kalau itu proses downloading, proses kita mengambil aplikasi itu hari ini sudah berjalan 90%. Jadi dalam proses pengambilan aplikasi ini, kita betul-betul serius, kita betul-betul tekun dan khusyuk melaksanakan semua prosedur yang diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Marilah kita perbanyak ilmu kita menggali pengetahuan sebanyak mungkin agar semua aplikasi baik yang diajarkan oleh Islam, agar semua aplikasi baik yang menampakkan bahwa kita ini orang beriman. Orang beriman itu sepantasnya gimana sih? Orang beriman itu sepantasnya dia memberi jaminan keamanan bagi orang lain. Orang beriman itu menenteramkan orang lain. Orang beriman itu bahagia ketika orang lain bahagia. Orang beriman itu memberikan yang terbaik untuk orang lain. Kalau hari ini kita masih menjadi orang yang egois, hari ini kita masih menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain,
berarti ada aplikasi yang rusak dalam keimanan kita. Ada aplikasi yang rusak dalam jiwa kita. Maka kita berharap Ramadan ini akan mengupgrade aplikasi itu. Aplikasi kesabaran kita ketika kita menghadapi keluarga, ketika kita menghadapi musibah, ketika kita menghadapi penurunan ekonomi, ketika kita menghadapi problem yang bermacam-macam. Kita butuh satu kekuatan dan aplikatornya harus kuat. Harus sesuai dengan zaman, harus sesuai dengan kekinian. Kita tidak bisa pakai aplikasi 5 tahun yang lalu untuk kita gunakan hari ini. Karena problem yang akan datang, di masa yang akan datang, kita bisa pastikan bahwa perjalanan kita ke depan makin berat. Usia kita makin bertambah, problemnya makin banyak. Kekuatan apa yang kita pakai? Maka kita hanya berharap kekuatan dari Allah. Dan itu kita sedang mengambil satu proses aplikasi kejiwaan kita. Oleh karena itu, mari kita jaga betul proses download ini dengan baik. Kita ambil dari Al-Quran, kita ambil dari zikir-zikir kita lakukan proses sholat yang sempurna kita lakukan proses berbagi dengan sedekah, kita hitung kembali harta kita yang mungkin belum dizakati. Kita belajar kembali bagaimana kita berinteraksi dengan suami istri, berinteraksi dengan anak-anak, berinteraksi dengan sahabat, adanya kesalahan-kesalahan, berjalannya program yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Ada orang berjualan tapi tidak jujur, ada orang berjanji tidak bisa menepati, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada konsekuensi, tidak ada komitmen. Ini menunjukkan bahwa aplikator kita rusak. Dan kita berharap perbaikan itu dari Ramadan ini. Sehingga dari Ramadan ke Ramadan, terus kita berusaha untuk memperbaiki aplikasi itu. Harapan kita tentu takwa kita makin naik setelah Ramadan ini. Nanti kalau kita sudah masuk pada bulan Syawal, maka itulah ujian kita. Dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan seterusnya sampai setahun yang akan datang. Yang akan kita pakai adalah aplikasi yang berhasil kita download hari ini. Kalau kita gagal untuk mendapatkan aplikasi terbaik itu, aplikasi yang terupgrade itu, kalau kita gagal, maka kita akan menjalani hidup di masa yang akan datang dengan menggunakan aplikasi kuno. Sehingga kita menjadi orang yang tidak sabaran, gampang putus asa, mudah marah, dan akal sehat kita menjadi tidak normal kembali. Mengapa? Karena kita nggak kuat menahan beban, nggak kuat menghadapi problem yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Selama kita hidup, maka kita pasti akan berhadapan dengan problem. Dan masalah itu akan terus muncul, akan terus ada. Bukan tugas kita menghindari masalah, tapi tugas kita menyelesaikan. Dan kita tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah-masalah ke depan, apapun itu masalahnya, dengan kita mengandalkan kekuatan kita di masa-masa lalu. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua ibadah kita, bacaan Quran kita, zikir-zikir kita, doa-doa kita semua diterima oleh Allah. Sehingga kita nanti akan dimunculkan oleh Allah menjadi makhluk setelah Ramadan ini, makhluk yang makin sempurna daripada tahun-tahun yang lalu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kami muliakan, yang berbahagia, yang tinggal di rumah masing-masing dan berjihad bersama-sama melawan virus ini untuk membawa kebaikan di masa-masa yang akan datang. Marilah kita lanjutkan bagian akhir. Ini insya Allah menjadi bagian akhir dari kajian kita. Yaitu kita sampai kepada surat Az-Zalzalah di ayat yang keempat yang kemarin. Ayat yang keempat kemarin Allah menjelaskan yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari itu, hari kiamat itu, manusia akan tahu setelah manusia bertanya. Manusia saat itu nanti akan semuanya bertanya. Pertanyaannya adalah waqalal insanu malaha. Manusia akan berkata, akan bertanya, timbul tanda tanya besar, malaha, ada apa dengan bumi? Kemudian Allah berfirman, pada hari itu bumi akan bercerita, bumi akan berbicara. Akhbaroha, tentang beritanya. Jadi sumber pertanyaan atau sumber informasi yang dicari oleh manusia, pada akhirnya manusia akan tahu dan bumi akan bercerita. Mungkin ada orang menganggap ini satu problem karena ada ketidakwajaran. Masa bumi kok bisa ngomong? Kalau lagu aja ada bulan bisa ngomong.
Masa bumi ini bisa ngomong? Kalau kita ragu bahwa bumi ini bisa ngomong, maka kembalilah kepada diri sendiri. Kita ini siapa? Kita ini manusia. Terbuat dari apa? Terbuat dari tanah. Kita bisa ngomong enggak? Bisa. Kalau kita bisa ngomong, padahal kita terbuat dari tanah, apa sulitnya bagi Allah untuk menjadikan bumi yang bahan baku dari asal-usulnya manusia, yang sekarang manusia bisa ngomong banyak. Dan itu juga terbuat dari bumi. Binatang-binatang itu bisa bersuara, binatang-binatang itu bisa mengeluarkan informasi, dan itu juga terbuat dari bumi. Apa sulitnya bagi Allah kalau bumi ini bisa berbicara? Ini kalau kita mengambil satu makna letterlek bahwa bumi betul-betul tuhaditsu, betul-betul berbicara, memberi informasi. Kita tidak usah mempersulit diri sendiri dengan rendahnya pengetahuan kita, dengan sempitnya pikiran kita untuk mengatakan tidak mungkin bumi kok bisa ngomong. Kalau Allah menghendaki, semuanya akan terjadi. Dan logika kita mudah. Logika kita tidak penuh kesulitan, apalagi didukung dengan logika iman kita. Jadi kalau Allah menghendaki, ya bumi ngomong, yang ngomong. Kalau kita masih kesulitan itu, ya terserah Allah bagaimana menjadikan bumi itu bisa bercerita tentang kabarnya, tentang berita-beritanya. Yang kemarin ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, mengambil sebuah riwayat dari Imam Muslim, bahwa bumi itu nanti akan berbicara, memberitahukan kepada semua makhluk yang ada, termasuk kepada semuanya, kepada malaikat. Bumi akan bersaksi bahwa dulu aku pernah ditempati seseorang bernama si Fulan. Si Fulan ini dulu selama tinggal di atasku, dia melakukan ini. Si Fulan ini dulu melakukan ini. Si Fulan itu dulu berbicara begini. Dan semuanya. Itu digambarkan oleh Ibnu Katsir sebagai penafsiran yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Jadi pada hari itu bumi akan bercerita. Bukan hanya bercerita kenapa bumi hari itu berguncang dengan guncangan yang sangat besar. Yang diberitakan bumi itu adalah bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna rabbaka, bahwasannya Tuhanmu Muhammad. Bi anna rabbaka, bahwasannya Tuhanmu yang mengatur hidupmu. Itu kalau khitab atau yang diajak bicara pada ayat ini, itu memang kembalinya kepada Muhammad. Bi anna rabbaka auhalaha. Sungguhnya Tuhanmu telah memberikan wahyu, telah memberikan pengetahuan, telah memberikan perintah laha kepada bumi. Jadi kalau manusia nanti bertanya, kenapa bumi melakukan seperti ini? Kenapa bumi tiba-tiba berguncang sehebat-hebatnya sampai semua isi perut bumi itu akan dikeluarkan dan nampak semuanya tanpa ada yang disembunyikan? Itu karena perintah Allah. Apa yang sekarang terjadi pada bumi, pada langit, pada bintang-bintang, pada makhluk yang di muka bumi, manusia, binatang, itu semua terjadi hanya karena mereka melaksanakan kehendaknya Allah. Karena Allah yang memberi wahyu, Allah memberikan sistem pergerakan kepada mereka. Jadi kenapa lalat itu terbang? Karena lalat itu mendapat perintah Allah untuk terbang. Kenapa semut itu menggigit kita? Ya karena semut itu dapat perintah dari Allah untuk menggigit kita. Begitu seterusnya. Maka tidak aneh kalau tiba-tiba bumi melakukan sesuatu yang luar biasa. Padahal kalau menurut pengetahuan dalam hitungan miliaran tahun bumi ini sudah ada. Akan tetapi tidak pernah melakukan yang aneh seperti itu. Kenapa pada hari itu tiba-tiba bumi aneh? Pertanyaan itu akan dijawab oleh bumi dengan mengatakan bi anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Tuhanmu yang telah memberikan wahyu, memberikan perintah kepada bumi untuk melakukan itu semua. Kemudian setelah gambaran, ini kan bagian dari 3 surat yang berurutan. Jadi Az-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah itu adalah gambaran ilustrasi peristiwa hari kiamat yang sangat jelas, sangat tampak. Maka Allah menggambarkan kejadian kelanjutannya adalah yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin, pada hari ini, yaitu pada hari kiamat,
Yasdurun nasu astata. Manusia akan ditampakkan. Manusia akan diperlihatkan astatan dengan berbagai bentuk, liyurau untuk dilihat a'malahum, perbuatan-perbuatan mereka. Pada hari itu semua makhluk termasuk manusia, dari manusia yang pertama dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir meninggal, itu nanti akan dibangkitkan dengan bentuk kebangkitan yang berbeda-beda. Di ayat-ayat yang lain Allah menggambarkan bagaimana manusia ketika dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta, ada yang dibangkitkan dalam keadaan dia harus berjalan menuju ke mahsyar, menuju ke tempat perkumpulannya, itu dengan cara berjalan yang bermacam-macam. Ada yang berjalan dengan menggunakan kepalanya. Ketika Rasulullah menjelaskan bahwa nanti di hari akhirat, di hari kiamat, itu ada manusia yang berjalan menuju ke mahsyar dan dia tidak berjalan di atas kakinya, tapi dia berjalan di atas kepalanya. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ada manusia yang bisa berjalan di atas kepalanya? Maka Rasulullah menjawab, kalau hari ini engkau melihat manusia berjalan di atas kakinya dengan kehendak Allah, maka nanti pada hari kiamat ada juga manusia yang berjalan di atas wajahnya. Jadi kepalanya di bawah dengan telapak kaki itu diwakili oleh wajahnya. Dan itu akan berjalan sebagaimana kaki berjalan. Ini gambaran bentuk kengerian. Betapa perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama di dunia itu nanti akan terwakili atau akan tampak sudah mulai jelas setelah manusia itu dibangkitkan dari alam kuburnya. Maka jangan bayangkan itu orang lain. Bayangkan itu adalah kita. Bayangkan itu adalah kita yang tidak bisa menjaga wajah yang Allah berikan. Yang tidak bisa menjaga diri, yang tidak bisa menjaga hawa nafsunya. Tidak bisa menjaga potensi-potensinya. Maka kita ketika membaca ayat-ayat semacam ini, kita hanya bisa istighfar, mohon ampun dan bertaubat. Sehingga perbuatan-perbuatan kita nanti mudah-mudahan akan ditampakkan oleh Allah dan kita dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Kita bangkit dalam keadaan bagaimana orang-orang mukmin yang lain yang digambarkan oleh Allah, mereka dibangkitkan dengan membawa cahaya. Dan mereka akan berkumpul di mahsyar dengan ciri-ciri yang sangat jelas. Orang-orang yang mukmin, yang setiap hari berwudu, yang setiap hari menjaga kesuciannya, itu nanti Allah akan tampakkan di akhirat dengan cahaya yang terang benderang dari anggota wudunya. Orang-orang munafik yang ketika di dunia itu memiliki kesamaan fisik persis dengan orang mukmin. Orang munafik itu dengan orang mukmin tidak bisa dibedakan. Pakaiannya ya begitu, tampilannya ya begitu. Jadi kalau dua surat yang terakhir yang kita pelajari ini kan menggambarkan tentang bagaimana manusia melakukan satu perbuatan, tapi sebelum dia melakukan satu perbuatan, dia menyimpan satu motif. Dan perbuatan itu keluar dari niatnya. Perbuatan itu keluar dari motifnya. Ketika motifnya itu ikut baik dan dia berbuat sebagai gambaran kebaikan niatnya, maka itulah yang akan menjadi cahaya. Kalau hari ini kita programkan di masjid kita Ramadan khusus untuk tahun ini, mudah-mudahan tidak menjadi kelanjutan untuk berikutnya, karena mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita segera bisa menjalani kehidupan normal. Lalu kita hari ini menjalani program memancarkan cahaya dari rumah masing-masing. Maka saya menggambarkan, inilah yang akan kita gambarkan, bahwa nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat beserta seluruh keluarga kita, suami, istri, anak, mungkin cucu, menantu, dan anggota keluarga yang lain, itu dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Dan ini yang menjadi keinginan dan menjadi gambaran kita. Manusia nanti akan dibangkitkan dalam bentuk yang bermacam-macam. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang berbuat
Maka barang siapa yang melakukan mithqala dzarratin dengan perbuatan yang sebobot dzarrah. Dzarrah ini tidak ditemui makna yang paten atau makna yang baku atau hanya kembali kepada satu pengertian. Jadi dzarrah itu intinya adalah unsur benda yang terkecil. Itu namanya dzarrah. Kalau ulama-ulama dulu itu mengartikan semut yang baru lahir. Ya karena pengetahuan tentang benda terkecil ya itu. Kemudian ulama yang lebih modern mengartikan ini atom. Dan ternyata atom bisa dipecah lebih kecil lagi. Maka itulah dzarrah. Ada sementara ulama yang mengartikan wujud dzarrah itu adalah kalau kita berada dalam satu ruangan yang gelap. Kita berada dalam satu ruangan, satu kamar yang gelap, tetapi ada cahaya kecil dari cahaya matahari masuk lewat genteng. Jadi ada cahaya matahari masuk lewat genteng, masuk ke kamar kita, ke ruangan yang kita tempati yang gelap itu. Kemudian kita melihat dari adanya sinar itu, kita melihat ada sesuatu yang berterbangan. Ada seperti debu yang sangat kecil dan itu berterbangan. Dan itu pasti ada itu pasti kelihatan. Jadi kalau kita berada dalam ruangan yang gelap, kemudian ada sinar matahari masuk, itu kita melihat seperti ruangan kita sebenarnya penuh dengan benda-benda kecil yang berterbangan. Nah, debu kecil yang berterbangan yang biasanya tidak terlihat, itu disebut dengan dzarrah. Itu yang menerjemahkan kata dzarrah. Tapi intinya adalah dzarrah itu menggambarkan sesuatu yang sangat kecil yang dianggap tidak ada oleh orang. Yang dianggap atau yang disepelekan. Jadi dzarrah itu wujudnya tidak kelihatan. Tetapi itu ada. Nah, dzarrah ini digambarkan oleh Allah sebagai satu bobot amal. Jadi mithqala dzarrah. Mithqal itu adalah bobot, seberat, kuantitas dari suatu benda. Mithqala dzarrah. Barang siapa yang berbuat mithqala dzarrah. Barang siapa yang berbuat bobot dengan perbuatan bobot yang terkecil. Khairon. Kepada perbuatan yang baik. Jadi barang siapa yang mampu melakukan satu kebaikan, walaupun kebaikan itu bobotnya kecil sekali dan nyaris tidak terlihat. Jadi itu banyak ya digambarkan di dalam hadis-hadis supaya kita jangan menyepelekan amalan-amalan walaupun kecil. Jadi kalau saya sering mencontohkan kalau kita di masjid lalu tiba-tiba di depan tempat duduk kita untuk sholat, itu kita lihat ada rambut kecil. Itu tidak mengganggu siapa-siapa rambut itu dan tidak merusak apa-apa. Tapi itu kotoran, itu rambut kecil. Kadang-kadang kalau dulu saya sering lihat itu kuku, tidak tahu kenapa kok ada kuku itu di karpet. Dan sampai hari ini juga sering itu. Dan saya pikir tidak mungkinlah orang itu sengaja potong kuku taruh di situ. Itu juga berawal dari sebuah ketidaksengajaan. Cobalah kita ambil itu perbuatan kecil yang orang-orang atau pengurus masjid atau orang kanan kiri kita tidak mungkin mengapresiasi itu. Kita tidak akan dianggap hebat karena hanya mengambil rambut di karpet. Kita tidak dianggap hebat hanya karena kita ngambil kuku di karpet atau kita melakukan upaya-upaya pembersihan karena itu kecil sekali nilainya. Atau mungkin lebih kecil daripada itu ya, lebih kecil daripada itu. Jadi supaya tidak menyepelekan perbuatan kecil itu, padahal nanti itu akan kita lihat dan kita akan menyesal nanti di akhirat ketika kita pernah punya kesempatan melakukan perbuatan walaupun kecil, akan tetapi tidak kita lakukan. Dan kalau Rasulullah menggambarkan ittaqun naro, hindarilah kobaran api neraka itu dengan satu potong itu separuh buah biji kurma. Jadi kalau kurma satu itu sudah kecil, itu masih dikurangi lagi. Dia punya kurma tinggal separuh, karena dia punya kurma satu, sudah dimakan satu, lalu saudaranya datang.
tinggal separuh kurma itu diberikan ke orang lain, itu bisa menutup atau bisa memadamkan api neraka. Ini gambaran bahwa perbuatan sekecil apapun yang dilakukan karena Allah, yang dilakukan karena ibtigha mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah, itu nilainya menjadi sangat besar dan itu akan kelihatan. Di dunia banyak sekali perbuatan-perbuatan kecil yang tidak kelihatan, yang tidak pantas diupload di Facebook. Perbuatan kecil yang kalau dipamerkan sama sekali nggak pantas dipamerkan. Perbuatan kecil yang tidak pantas untuk mendapatkan sanjungan dari manusia. Tetapi itu menjadi berarti nanti ketika kita berada di akhirat. Ini satu kelonggaran dari Allah bagi orang-orang mukmin, supaya orang mukmin itu tidak ragu-ragu melakukan kebaikan walaupun kebaikan itu dianggap kecil oleh manusia. Kadang-kadang ada orang nggak berani sodakoh karena dia menganggap sodakohnya terlalu kecil. Sodakoh segini malah jadi fitnah. Jadi ada orang mengatakan sodakoh cuma segini hanya menimbulkan fitnah saja. Itu berarti dia belum yakin kepada akhirat. Dia belum yakin terhadap balasan Allah yang walaupun kecil kalau dilakukan karena Allah maka itu akan menjadi besar di hadapan Allah. Ketika orang lain bersedekah dengan nilai jutaan dan kita bersedekah hanya dengan nilai ribuan, mungkin kita akan malu. Tetapi Allah melonggarkan orang-orang mukmin. Sedekah itu ya semampu kita, berbuat baik itu semampu kita. Besar kecil itu biarlah Allah yang menimbangnya. Jadi kita tidak usah ikut-ikutan nimbang amalan orang lain. Maka perbuatan yang dilakukan karena Allah itu nanti akan dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat ganda, dan kita tidak pernah tahu perbuatan sekecil itu akan berlipat menjadi seberapa besarnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, maka barang siapa yang berbuat dengan nilai perbuatan yang kecil sekecil dzarrah, khairon, terdiri dari perbuatan yang baik, yarahu, maka dia akan melihatnya. Nanti benar-benar dia akan melihat. Jadi akan terbukti dan bisa dilihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat mithqala dzarratin, sama kecilnya sebiji dzarrah, syarron, tetapi itu berasal dari sebuah keburukan, yaroh, maka dia juga nanti akan melihatnya. Ayat yang ke-7 itu memotivasi orang mukmin supaya melakukan perbuatan baik walaupun kecil. Dan ayat yang ke-8 memotivasi orang mukmin supaya menghindari perbuatan buruk walaupun itu kecil. Jangan pernah menyepelekan dosa kecil. Tidak ada orang terpeleset itu karena batu besar. Orang terpeleset itu karena kerikil. Perbuatan-perbuatan kecil yang berawal dari lirikan mata kita, dari komen kita, dari sikap kita, dari ekspresi wajah kita, itu bisa menjadi besar di hadapan Allah dan kita nanti akan melihatnya. Dan kita akan ngeri ketika kita tahu bahwa ternyata balasannya tidak kecil. Ternyata balasannya akan menjadi besar. Maka ayat yang terakhir ini akan menjadi warning bagi setiap orang mukmin untuk berusaha menghindar dari perbuatan-perbuatan buruk, walaupun perbuatan buruk itu dianggap kecil oleh orang. Walaupun perbuatan buruk itu tidak berdampak banyak. Mungkin kalau kita melakukan perbuatan yang bahasa kalau kita sering misalnya guyon, kita gurau, kita ngobrol. Ketika ngobrol itu kita cerita dan cerita kita dibumbui dengan kedustaan-kedustaan. Ya ada sih benarnya. Jadi ada sebuah cerita, dia menceritakan masa lalu. Ketika dia menceritakan masa lalu, dia tambahi dengan kedustaan biar wah. Jadi kalau ada orang menceritakan kesengsaraannya, ya diceritakan dengan kesengsaraan yang luar biasa. Nah, untuk menunjukkan keluar biasaannya cerita itu, dia tambahi dengan kebohongan. Dia tambahi dengan ilustrasi-ilustrasi palsu. Dan itu menjadi sebuah keburukan. Atau dia menceritakan tentang kebaikan dirinya. Atau dia menceritakan keburukan orang lain. Dan banyak hal. Dan ternyata kalau kita lihat, nanti akan banyak perbuatan-perbuatan buruk yang kita sudah lakukan. Dan itu kita anggap kecil. Maka ini menjadi evaluasi kita bersama. Usahakan
Mari kita jaga diri kita untuk tidak melakukan perbuatan buruk sekecil apapun. Karena pada dasarnya kita memang tidak mampu menghindari kesalahan. Kita tidak mampu menjaga diri kita dari sesuatu yang buruk walaupun itu kecil. Apa yang kita gambarkan baik belum tentu itu baik. Misalnya kalau saya sekarang pakai baju, siapa yang menjamin bahwa baju yang saya pakai ini eh, suci atau baik atau tidak menimbulkan penderitaan. Saya memakai baju ini misalnya saya beli dengan sah dari sebuah toko. Tapi ternyata toko itu membelinya dari sebuah pabrik atau konveksi. Dan ternyata dari perusahaan konveksi itu punya karyawan yang nggak digaji. Dia nggak digaji atau gajinya dipotong atau didolimi karena baju saya. Ketika membuat baju saya, dulu dia upahnya nggak penuh. Saya memakai baju yang sah. Tetapi ada pihak lain yang ketika melihat baju itu, dia langsung sakit hati. Loh, salah saya apa? Ya saya nggak salah. Kalau dilihat dari situ. Ini artinya apa? Kita tidak pernah punya kesempatan untuk menghindar dari istighfar. Setiap saat kita harus istighfar. Setiap saat kita itu harus berusaha untuk dibersihkan oleh Allah, untuk dinetralisir oleh Allah dari kesalahan-kesalahan. Kalau ini ada sebuah bangunan, masjid, dan semua tahu bahwa masjid itu bangunan suci, ini rumah Allah. Tapi apakah kita yakin bahwa semua yang tersusun di masjid ini adalah sesuatu yang suci? Misalnya ini pasirnya diambil dari mana? Dari Karangasem umpamanya. Dulu waktu pasirnya diambil itu kira-kira pasirnya suci apa enggak? Orang di Karangasem juga mungkin ada binatang. Lalu binatang itu buang kotoran di situ, lalu pasirnya diambil, dimasukkan ke truk, kemudian dibawa ke sini, lalu dipakai membangun. Itu berarti kan pasirnya pasir ada najisnya. Dan sampai sekarang dipakai. Loh, siapa yang bisa jamin? Kalau saya punya warung, misalnya, saya punya warung. Kemudian di warung saya yang beli banyak orang. Di antara yang beli itu ada orang yang setelah makan kemudian ibadah. Tapi ada juga di antara yang sudah makan kemudian maksiat. Kalau ditelusuri, kenapa orang itu bisa maksiat? Ya karena sudah makan, perutnya kenyang, punya tenaga, tenaganya dipakai untuk maksiat. Loh berarti kan saya ikut mendukung maksiatnya. Kalau ditelusuri lebih lanjut, kita tidak pernah bisa menjadi orang yang suci. Tidak pernah bisa menjadi orang yang bersih. Dan kita memang harus selalu waspada karena perbuatan sekecil apapun, itu nanti akan kita lihat hasilnya di akhirat. Bahkan perbuatan-perbuatan yang tidak kita sadari, itu sesungguhnya akan menjadi beban bagi kita. Apa tugas kita? Perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak memohon ampun, jangan merasa kita, jangan kepedean. Jangan kepedean kita merasa hebat, merasa sudah ibadah, lalu kita menganggap orang lain lebih rendah, lalu menganggap kita itu lebih suci, lebih dekat dengan Allah. Masih jauh kita, masih jauh. Jadi mari kita berupaya melakukan kesempatan-kesempatan berbuat baik untuk melakukan kebaikan dan menghindari segala bentuk keburukan. Dan kalau kita memang tidak mampu menghindari karena itu di luar kemampuan dan kesadaran kita menyerahkan keburukan itu kepada Allah untuk kiranya Allah memberikan ampunan kepada kita. Ini adalah bulan yang terbaik kita untuk melakukan permohonan ampun itu, kita melakukan pertobatan dan perbaikan. Mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran ini menyadarkan kepada kita tentang hari esok yang lebih baik. Menyadarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri masa depan, menuju masa depan yang membahagiakan, masa depan yang cerah. Inilah yang dapat kita pelajari dari beberapa surat di juz 30, di surat-surat pendek. Mudah-mudahan kita semuanya berharap kita masih bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan, dan mudah-mudahan tahun Ramadan di tahun depan menjadi lebih baik bagi kita. Dan kita terus berdoa, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah, dan kita diberi kekuatan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan, jasmani rohani kita disehatkan, dan kita diberikan kekuatan istiqomah. Saya mohon maaf apabila selama kajian Ramadan pagi hari, yaitu dari tafsir ini, saya sadar dan saya yakin betul banyak sekali kesalahan yang sudah saya sampaikan, karena pengetahuan saya juga sedikit.
ilmu saya tidak ada, tapi kita berusaha melakukan kebaikan. Jadi mudah-mudahan jika ada kesalahan saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya mohon maaf. Dan jika ada kebaikannya, mudah-mudahan kebaikannya menjadi kebaikan yang permanen dan kebaikan yang tidak rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku dari tim media Ibnu Battuta yang sudah bekerja keras, mudah-mudahan menjadi amal ya. Dan saudaraku yang lain, yang tinggal di rumah, sabarlah. Allah melihat kita. Allah menilai kita. Dan Allah akan membalas apa yang kita perjuangkan ini dengan balasan yang terbaik di dunia dan akhirat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.